hanya masalah waktu saja kau pertanggungjawabkan fitnahmu, ya. Tidak ada fitnah yang bisa bebas nilai atau bebas konsekuensi hukum agama, hukum negara ataupun hukum sosial. Just wait, sambungnya. Jika benar itu yang kamu maksud, saya tegaskan bahwa fitnahmu keterlaluan. Nah, itulah kewajiban ulama menasihatinya, tidak di ruang publik juga. Oke, tapi kalau... Maka balaslah kejahatan, balaslah keburukan dengan kebaikan. Itu perintah Al-Quran, surat Fussilat loh, ayat 32-35. Menurut perspektif Islam yang saya pelajari, yang saya bergelut puluhan tahun, saya tahu antum puluhan tahun bergelut dengan Islam, sampaikan kebenarannya dengan hikmah, dengan lemah lembut. Pas'alu al-zikra in kuntum la ta'lamun. Apabila kamu bertanya sesuatu, tanyakan kepada orang yang ngerti, yang paham. Nah, Habib Bahar bin Smith ini berbicara konteks yang memang tupoksinya sebagai dai, sebagai mubalik, menyampaikan pengetahuan agamanya untuk menyelamatkan akidah umat. Itu kewajibannya. Akan tetapi ada yang menyalahi topoksinya, yaitu daripada apa yang dikatakan Jenderal Dudung. Baik, saya yakin masih ada yang menyampaikan secara diam-diam, menasihati, juga ada yang berbicara di media, karena memang ketika orang berbicara di media harus diluruskan di media, karena ini udah masalah ruang publik. Ini akan lapor balik dengan pasal 35, 12 tahun, denda 12 miliar. Tentang apa tuh, Bang? Karena dia robah-robah bentuk laporannya. Karena Undang-Undang ITE menyatakan sebarang siapa merubah barang bukti berupa elektronik itu kena, karena dia robah sama dia. Karena fullnya bukan seperti itu. Habis itu dia buat screenshot sebagai bukti, videonya di situ. Screenshotnya tidak ada. Ini sama dengan kasus yang lainnya kami tangani. Kalau memang itu mau dilaporkan, siap, kita siap. Kita nggak pernah mundur. Kan tinggal dibuktikan aja. Laporan dia seperti apa kan tinggal dibuktikan gitu loh. Gak bakal saya mundur sejengkal pun, karena yang saya sampaikan adalah kebenaran. Ya, itu sikap dari Habib Bahar, ya. Laporannya ujaran kebencian. Saya menebar kebencian kepada siapa? Putar rekaman saya secara utuh, jangan dipotong-potong. Apakah mengkritik kebijakan penguasa yang salah adalah ujaran kebencian? Bukankah saya berkata haram menjatuhkan pemerintah yang sah? Saya tegak berdiri melawan kezaliman dan ketidakadilan penguasa, bukan melawan negara. Karena bagi saya... Makin panas, Habib Bahar siap laporkan balik Husein Shihab sampai bawa nama Jenderal Dudung. Semakin panas saja buntut kasus pelaporan Habib Bahar bin Smith. Kali ini dirinya siap laporkan balik Husein Alwi Shihab. Seperti diketahui sebelumnya, Ketua Cyber Indonesia Husein Alwi Shihab melaporkan Habib Bahar ke polisi terkait sebuah kasus. Nah, kali ini melalui salah satu pengacara Habib Bahar, Ihwan Tuan Kota, mengatakan bahwa pihaknya akan kembali melaporkan Husein Shihab. Ya, Husein Shihab akan dilaporkan oleh pihaknya terkait dengan tudingan penyebaran berita bohong alias hoax. Insya Allah dilaporkan balik, kata Ihwan. Ia juga mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah mengumpulkan beberapa barang bukti untuk melengkapi pelaporan. Kami lagi persiapkan bukti-bukti, ujar Ihwan mengutip Pojok 1 Rabu 22 Desember 2021. Ihwan juga mengklaim bahwa ternyata Bahar Smith dalam ceramahnya yang dipermasalahkan itu tidak lebih dari sekedar kritik terhadap KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Namun, katanya lagi hal itu kemudian dipelintir Husein Shihab dan berujung pada pelaporan ke Polda Metro Jaya. Kalau ditarikan dari awal mula perselisihan itu dari pernyataan Pak Dudung, kaitan bahwa saya berdoa dengan bahasa Indonesia karena Tuhan bukan orang Arab, ungkap Ihwan. Kendati demikian, Ihwan tak bisa memastikan kapan laporan balik terhadap Husein Shihab itu akan dilayangkan. Ia hanya mengatakan untuk menunggu sampai waktu pelaporan tersebut siap dan tiba. Tunggu waktunya saja, terang Ihwan. Nah, sebelumnya Husein Shihab telah menjalani pemeriksaan sebagai pelapor Habib Bahar Smith dan Egy Sujana pada Senin 20 Desember malam. Habib Bahar Smith dan Egy Sujana kembali dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan kasus ujaran kebencian yang mengandung unsur suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Laporan keduanya teregistrasi dengan nomor LP-B-614-12-2021-SPKT Polda Metro Jaya. Laporan itu dilayangkan oleh seseorang pada tanggal 7 Desember 2021. Sementara itu dalam surat laporan polisi lainnya, Bahar Smith juga dilaporkan oleh seorang mahasiswa dari Serang, Banten.
Bahar resmi dilaporkan terkait kasus ujaran kebencian. Pakar hukum tata negara Refli Harun angkat bicara mengenai Habib Bahar yang terancam kembali masuk penjara atas dugaan ujaran kebencian. Habib Bahar terancam kembali masuk penjara atas dugaan ujaran kebencian karena dianggap telah menghina KSAD Dudung dan Presiden Jokowi, serta diduga bermuatan sara. Refli Harun mempertanyakan kesalahan Habib Bahar sehingga dikabarkan terancam kembali masuk penjara atas dugaan ujaran kebencian. Refli Harun merasa aneh apabila Habib Bahar dilaporkan oleh pihak ketiga kepada pihak kepolisian dianggap telah menghina KSAD Dudung maupun Presiden Joko Widodo. Menurutnya yang berhak untuk melaporkan Habib Bahar atas dugaan ujaran kebencian hanyalah orang-orang yang menjadi sasaran penghinaan. Dia mengatakan bahwa tak seharusnya pihak ketiga ikut campur dalam laporan terhadap Habib Bahar atas dugaan ujaran kebencian kepada KSAD Dudung dan Presiden Jokowi. Kalau kesalahannya adalah dianggap melakukan penghinaan, maka hukumnya jelas bahwa mereka yang merasa terhina itulah yang berhak untuk melaporkan Bahar bin Smith. Jadi bukan orang lain yang memprovokasi untuk ditangkap dan lain sebagainya. Begitulah ujarnya. Menurut Refli Harun, laporan kepada seseorang atas dugaan ujaran kebencian atas didasarkan bukti bahwa seseorang diduga telah menghina suku, agama, ras, dan antar golongan. Atas dasar tersebut, dia mempertanyakan jika apa yang dilakukan oleh Habib Bahar disebut sebagai ujaran kebencian, meski yang bersangkutan hanya bermaksud menyampaikan kritik terhadap pihak-pihak yang dianggap menghina sosok Habib Rizik. Dia juga mempertanyakan apabila kritik kepada KSAD Dudung yang dilontarkan Habib Bahar merupakan bentuk penghinaan terhadap institusi TNI. Kalau itu dianggap ujaran kebencian itu harus didasarkan pada sara. Jadi jangan sampai masalah pribadi atau kritik kepada pemimpin itu dianggap penyebaran kebencian terhadap golongan. Golongan apa? Begitulah ucapnya. Refli Harun mengajak kepada seluruh masyarakat, khususnya bagi yang menonton tayangan videonya, agar memproporsional dalam penegakan hukum. Dia meminta agar kejadian pelaporan dari pihak ketiga atas dugaan ujaran kebencian yang dilakukan seseorang terhadap penguasa tak terulang lagi. Karena hal tersebut hanya dapat dilaporkan oleh penguasa selaku pihak yang merasa dirugikan. Kita harus proporsional dalam penegakan hukum. Jangan kemudian karena ada pihak yang mengkritik kekuasaan, tiba-tiba ada sekelompok masyarakat yang memprovokasi penguasa untuk menangkapnya. Jangan lupa karena kekuasaan untuk menangkap ada di penguasa. Begitulah tuturnya.